Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kali ini yang akan kita praktekkan adalah mengenai fitur geocoder. Jadi kalau ada yang belum paham mengenai fitur geocoder adalah fitur di mana kita bisa searching suatu lokasi dengan hanya kata-katanya, tetapi setelah kita pilih datanya maka akan dimunculkan titik tertentu yang mengindikasikan lokasi dari tempat tersebut. Jadi semacam fitur untuk merubah kata-kata itu menjadi visualisasi di peta, itu adalah geocoder gitu ya. Jadi nanti ada 3 macam geocoder. Jadi geocoder dasar, jadi fitur dasarnya adalah geocoder yang menggunakan database yang dimiliki oleh Mapbox. Kemudian geocoder yang kedua adalah datanya itu kita bisa nambahkan dari data kita sendiri ya, tetapi masih statis, jadi datanya berupa JSON nanti kita siapkan. Jadi nanti saat searching datanya bisa dari Mapbox dan bisa dari kita, seperti itu. Yang ketiga adalah geocoder yang jenis database. Jadi database MySQL nanti yang kita gunakan karena platform kita web ya. Jadi data itu akan diambil dari database MySQL milik kita, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk geocoder di Mapbox seperti itu ya. Cuman nanti yang akan kita praktekkan adalah yang geocoder dasar dan geocoder yang data statis dari JS tetapi datanya milik kita sendiri, seperti itu ya. Bukan full dari Mapbox tapi ditambahkan database dari kita tapi berupa JSON. Nanti seperti itu ya, kita akan mencoba. Untuk melakukan praktikum ini maka kita harus punya project yang terakhir ya, project yang ada geolocationnya, yang ada draggable marker seperti itu ya. Nanti kita cek dulu projectnya mana sih yang kita gunakan projectnya. Jadi nanti kita nggak bikin dari awal tetapi memodifikasi dari project yang sudah ada sebelumnya seperti ini. Project kita terakhir yang ini ya. Nah yang ini ada deteksi lokasi, ada jenis peta ini, kemudian ada kotak untuk informasi kalau markernya sudah saya drag ya. Ini ada geolocate bawaan dari Mapbox. Seperti ini kita coba deteksi lokasi dulu. Nah ini misalkan seperti ini ya, saya dideteksi ada di sini lokasinya. Kemudian ini kalau saya drag misalkan sebelah sini misal, maka akan muncul titik ini adalah lintang sekian dan bujur sekian. Jadi project ini yang kita gunakan nanti. Seperti itu ya. Oke. Jika sudah nanti kita langsung praktek. Jadi kita copy aja GIS ini. GIS 3 ini kita copy foldernya karena ini GIS 3 ya. Kita copy. Jadi saya masuk ke htdoc terlebih dahulu. GIS 3 saya copy menjadi GIS 5 di sini ya. Menjadi GIS 5 seperti ini. Oh sorry, GIS 4 ya berarti ya. GIS 4 kita coba untuk jadi GIS 4 bukan GIS 5 ya. Nah seperti ini. Kemudian saya buka dalamnya nanti. Di sini saya jalankan dulu GIS 4 apakah normal. GIS 4 nya oke, tidak ada masalah ya, tetap jalan seperti biasa ya. Oke. Untuk kali ini kita akan bersihkan GIS 4 ini ya. Kita bersihkan dari semua fitur ini termasuk deteksi lokasi, jenis peta ini kita hilangkan semua. Nanti kita hanya full layar dan titik awal ada di alun-alun Jombang seperti ini. Jadi kita bersihkan GIS 4 ini dari fitur-fitur yang lama. Nanti kita tambahkan fitur geocodernya ya. Oke, di sini saya edit GIS 4-nya. Saya menggunakan Visual Studio Code seperti biasa. Jadi saya menghilangkan fitur-fitur yang tidak dibutuhkan. Oke, kita petakan dari yang paling atas. Di dalam head ada yang perlu dihapus. Ini kelas full layar ini digunakan untuk mapnya biar full screen gitu ya. Tombol ini adalah untuk efek CSS dari tombol-tombol itu. Karena tombol itu nanti akan dihilangkan, maka CSS-nya juga akan dihilangkan. Kita hapus dulu di sini. Kita hapus seperti ini ya. Udah, oke.
Lanjut berikutnya di dalam body untuk div blok petanya tetap ya, karena ini adalah div yang digunakan untuk nampung generate peta. Yang perlu dihapus adalah yang button 4 button ya sama 1 pre. Ini kita hapus. Jadi tidak kita butuhkan ya. Kemudian token, oke, tidak ada masalah, tidak perlu kita hapus. Kemudian var petaku, ini adalah blok yang digunakan untuk generate peta, misalkan sini. Kemudian var tanda new mapbox GL marker, karena kita tidak membahas masalah marker yang di drag, kita hapus ini. Kemudian petaku add control mapbox geolocate control, ini saya hapus karena ini untuk fitur yang sebelah pojok sini ini ya, geolocate, ini saya hapus karena tidak perlu. Kemudian function check, ini untuk geolocation, kemarin sudah saya pernah jelaskan di praktikum sebelumnya, ini hapus. Kemudian position juga sama, ini function untuk geolocation. Kemudian function gagal juga sama, saya hapus. Kemudian function jenis peta, ini digunakan untuk generate petanya, saya hapus juga. Kemudian function tampil, ini untuk menampilkan titik di informasi, ini saya hapus juga. Tanda .on drag n tampil, ini digunakan untuk menghubungkan antara event drag dengan function tampilnya, ini sudah tidak dibutuhkan karena ini hubungannya dengan draggable marker ya, saya hapus. Jadi sisakan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Di dalam script hanya ada untuk token dan generate petanya ya. Di dalam body ada div id blok peta dan sisanya seperti ini. Kita simpan, kita coba jalankan untuk GIS 4. Harusnya jadinya seperti ini. Oh ternyata ya. Oke, seperti ini ya. Jaringannya mungkin agak lambat jadi tidak keluar langsung seperti ini. Kemudian akan kita modifikasi untuk geocodernya ya. Nanti geocodernya akan muncul di pojok kanan atas di sini. Jadi kita akan coba untuk praktek geocoder dasar ya. Tuh. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus belajar terlebih dahulu dokumentasi untuk geocodernya. Jadi kita bisa buka mapbox ya, mapbox.com, mapbox.com. Kemudian kita bisa masuk ke documentation, pilih mapbox GLJS, kita klik. Kemudian kita masuk example. Jika sudah muncul seperti ini, maka di sebelah kiri ada semacam tema-tema example-nya ya. Di sini kita cari geocoder seperti ini. Maka akan muncul banyak dokumentasi mengenai geocoder ya. Cuman karena kita praktek awal ini untuk yang geocoder dasar, maka kita menggunakan yang dokumentasi awal. Add a geocoder. Kita klik ini. Nah, ini di sebelah kanan ini kan kita sudah diberi contoh sama mapbox. Geocodernya adalah seperti ini. Jadi nanti di sini misalkan saya cari stasiun Jombang. Nah, ini ada ya, Jombang Railway Station, ini ya ada. Kalau saya klik, dia akan diarahkan ke stasiun Jombang ya. Nah, ini stasiun Jombang kan. Nah, Jombang Railway Station. Nah, ini adalah fitur geocoder. Jadi datanya ini sudah disiapkan oleh mapbox, jadi kita tidak perlu nyiapkan ya. Ini untuk geocoder dasarnya. Nanti yang kita siapkan adalah geocoder yang datanya dari kita, seperti itu. Nanti kita coba ini terlebih dahulu. Jadi bagaimana caranya kita bisa bikin ini? Maka sebenarnya di bawah ini sudah ada sintaknya ya. Cuman kita harus memahami maksud dari penulisan sintaknya seperti apa. Jadi setelah kita baca ini ya, dokumentasi berupa sintak ini, maka saat kita menggunakan fitur geocoder, maka kita butuh 2 file tambahan, yaitu geocoder.min.js ini dan satu lagi geocoder.css ya. Kalau kemarin saat kita mengakses peta atau mengintegrasikan peta, maka kita butuh 2 file, yaitu mapbox.gl.js sama mapbox.gl.css.
Karena sekarang kita fitur geocodernya, maka kita tambahkan 2 file lagi seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, geocoder.min.js dan geocoder.css. Kita copy terlebih dahulu linknya dari sini, kita copy, kita tempatkan di dalam head di sini ya berarti ya, di dalam head sini kita tempatkan. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Kemudian kita tambahkan yang CSS-nya, geocoder.css, dimulai dari link ini sampai tutupnya, kita copy, kita tambahkan di sini. Nah, kita tata terlebih dahulu ya, ternyata ini modelnya seperti ini. Jadi harusnya seperti ini, satu baris saja cukup. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita simpan ya. Oke, kita sudah menambahkan 2 file yang dibutuhkan untuk geocodernya ya. Kemudian bisa kita lihat di sintaknya. Nah, ini untuk generate peta. Ternyata di sini kita suruh menambahkan untuk ini map.addControl new mapbox geocoder. Ini ya, kita tambahkan function ini ternyata. Kita copy. Simple sekali kalau geocoder dasar itu, karena datanya sudah dari mapbox dan kita tinggal disuruh menambahkan function untuk nambah kontrolnya gitu aja. Hampir mirip sama kita membuat geolocate control yang di pertemuan kemarin atau praktikum sebelumnya ada kan. Kita taruh di sini ya, kita tempatkan di bawah generate peta di sini. Kita tata terlebih dahulu. Nanti akan kita modifikasi sedikit ya function ini. Kurang lebih seperti ini. Oke, nanti kita bisa coba karena geocoder itu sangat mudah sekali. Prakteknya juga sangat cepat karena memang sederhana. Kita hanya tinggal menambahkan dua file ini ya, geocoder.min.js dan geocoder.css. Plus function untuk nambah kontrol mapbox geocodernya. Ini akan kita modifikasi dikit ya. Kenapa? Karena di sini kita tidak menggunakan variabel yang bernama map, tapi variabel untuk peta kita adalah petaku. Maka map ini kita ganti petaku. Ini bawaan mapbox. Kita ganti petaku seperti ini ya. Kita simpan. Kemudian coba kita jalankan. Nah, ternyata muncul ya di pojok kanan atas ada searchingnya. Titik pusatnya tetap di alun-alun Jombang. Misalkan saya ganti stasiun Jombang, ini keluar ya. Nah, ternyata di sini kita coba yang lain, semisal terminal Jombang ini, terminal Kepuh Sari Jombang. Nah, kita diarahkan ke sini. Jadi untuk fitur geocodernya kita sudah bisa jalan di sini ya, kita udah bisa jalan. Tapi datanya ini dari mapbox. Contoh misalkan yang lain, misalkan titik rumah saya pasti tidak ada karena tidak terdaftar di mapbox gitu ya. Jadi nanti untuk praktikum yang berikutnya ini nanti yang kita akan coba untuk database-nya dari kita nanti ya. Ada beberapa syarat sih nanti yang kita harus siapkan ya. Jadi ini disiapkan dulu. Jadi geocoder dasarnya harus berhasil terlebih dahulu. Pasar Legi Jombang ada ini ya. Saya tekan sini, dia diarahkan ke Pasar Legi. Nah, ini Pasar Leginya ya. Nah, ini. Oke. Untuk geocoder dasarnya kita sudah ready, kita sudah siap. Kita sudah siap untuk ini sudah berhasil ya. Nanti kita lanjut ke geocoder yang datanya dari kita. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya ini. Jadi ini saya refresh dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau geocoder itu datanya dari kita, gitu ya. Kita bisa lihat di dokumentasi juga sama. Kita cari searching di sini. Geocoder gitu ya. Seperti biasa. Geocoder seperti ini. Kita ambil yang ini. Supplement forward geocoding search result from another data source. Jadi untuk geocoder tetapi datanya dari sumber yang lain. Kita buka dokumentasi yang ini ya.
Oke, kita baca di sini ya. Jadi di sini kita diberi contoh bahwa ini ada ya. Jadi ini tetap seperti biasa, menambah file yang geocoder.min.js, kemudian geocoder.js tetap sama. Kemudian di sini ternyata ada tambahan data berupa JSON seperti ini. Jadi di var custom data fitur ini ya. Kemudian di sini ada datanya berupa JSON. Jadi satu kurawal ini itu adalah satu data. Di sini kita bisa lihat bahwa ada title ya, ada description, ada titiknya. Jadi nanti akan diterjemahkan oleh Mapbox saat kita mencari contoh ini ya. Ini Lincoln Park, maka akan diarahkan ke titik ini, seperti itu. Ya. Nah, ini semuanya sama ya, semuanya sama. Jadi satu kurawal satu titik seperti ini. Jadi kita harus menyiapkan data seperti ini nanti. Cuma nanti yang kita skenariokan adalah tidak seperti ini. Data akan terpisah dengan file ininya ya, file induknya. Ini kebetulan contohnya adalah datanya dimasukkan dalam sini. Tapi kita tidak membuat seperti ini. Nanti datanya akan kita pisah di file JS tersendiri nanti. Seperti itu. Kemudian setelah kita nambah data ini, ternyata kita disuruh untuk menambahkan ini function untuk pencariannya. Jadi function untuk pencariannya di sini. Nah, kita menambahkan ini. Kemudian kita memodifikasi untuk kontrol Mapbox geocodernya di sini. Jadi kita menambahkan di sini. Mapbox access token local geocoder, nanti ada tambahannya sedikit ya. Jadi nanti kita bisa modifikasi. Oke, kita modifikasi project yang tadi ya. Jadi kita harus membuat dulu datanya, data berupa JSON seperti ini. Kita bikin di dalam file ini ya, di dalam folder GIS 4 saya bikin file yang namanya data.js seperti ini aja. Jangan sampai salah ekstensinya ya. Seperti ini data.js misalkan. Nah, data.js kita isi dalamnya data.js. Jadi kita akan membuat seperti yang dilakukan oleh Mapbox seperti ini ya. Jadi kita bikin variabelnya dulu di sini var custom data. Cuma di sini nggak saya kasih var custom data. Kita coba yang lain ya, var dataku seperti ini. Sama dengan buka kurawal seperti ini. Kita bikin seperti ini dulu ya. Kita simpan. Kemudian kita lihat lagi feature. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan. Saya misalkan saya bikin variabel sendiri juga. Seperti ini. Nah, baru kita nyiapkan untuk kurawal. Kita copy aja ini ya. Kita copy yang kurawal, paste di sini. Kita tata terlebih dahulu ya, seperti biasa, biar nanti kalau ada kesalahan kita bisa cek dengan mudah. Ini berarti di sini geometrinya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi format yang disiapkan oleh Mapbox adalah seperti ini ya. Satu JSON itu terdiri dari beberapa key, property, type, ada properties, ada title, description, geometry, coordinates, type ini ya, seperti ini. Nanti kita bisa ganti ya kata-kata ini, misalkan seperti ini tipe, ini type ya, ini tipe semisal gini. Jadi saya tidak perlu merubah banyak, saya hanya ganti key-nya aja. Properties ini saya ganti semisal saya ganti atribut seperti ini. Kemudian ini judul, kemudian ini deskripsi semisal, kemudian ini geometrinya tetap sama, anggap aja saya pakai geometri juga. Koordinatnya kita ganti dengan bahasa Indonesia ya, koordinat seperti ini. Tipenya biar ini tipe saya ganti tipe gitu aja. Nah, seperti ini. Jadi ini satu data adalah kumpulannya seperti ini. Yang perlu diingat adalah jika kita mengcopy yang data kedua dalam JSON, maka ini harus diakhiri dengan koma gitu ya. Jadi data terakhir tanpa koma, tetapi kalau data ini tidak data terakhir maka ada komanya. Nanti kita tambahkan dan lihat cara nulisnya seperti apa. Oke, di sini kita akan mencoba untuk membuat tempat yang kemungkinan di Mapbox tidak ada.
ya, seperti itu. Kita butuh survei dulu ya, kita butuh survei titiknya karena kita tidak tahu titiknya. Kita buka aja GIS 3 yang project sebelumnya. Seperti ini. Jadi kita coba untuk memetakan tempat ya, dari sini dasar itunya ya. Semisal saya tulis di sini Masjid Agung sudah ada apa belum ya? Masjid Agung, oh ada, sudah ada. Yang lain berarti kita coba yang lain, yang sekiranya tidak ada itu coba ringin contong ada enggak ya? Oh ada, ringin contong ada. Kita coba yang enggak ada. Kebon Rojo ada enggak? Kebon Rojo, Kebon Rojo, Jombang ada ternyata ya. Kita coba cari tempat yang lebih spesifik ya, yang memang mungkin di Mapbox enggak ada. Kita ambil semisal, nah, anggap aja rumah saya aja. Jadi nanti kita mengambil titik rumah gitu ya, titik rumah saya cari dulu di sini berarti ya. Saya cari rumah saya dulu, sebelah mana ya ini ya, saya kira-kira saja dulu. Nah di sini sebentar saya cek dulu. Nah kurang lebih sekitar sini. Ini, oh sini ya ini. Nah ini ya, sangat jauh ternyata ya di sini. Nah kurang lebih sekitar sini. Misalkan ini rumah saya, misalkan ya di sini. Rumah saya di sebelah sini, misalkan ini. Nah saya butuh titik ini kan. Nah oke, kita tambahkan nanti semisal di sini judulnya adalah rumahku, misal ini ya, rumahku. Deskripsinya rumah saya, gini aja ya. Titik koordinatnya kita ambil dari informasi dari GIS 3 tadi. Lintangnya kita copy ya, kita copy. Jangan salah, formatnya adalah bujur dulu baru lintang ya, seperti ini. Kemudian bujurnya kita copy. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan data keduanya. Semisal kita copy ini ya, ini kita kasih koma dulu, kita bawahnya paste. Nah seperti ini caranya ya. Kita coba cari tempat yang lain, misalkan saya cari contoh di sini. Oh ternyata Unwaha tidak ada ya. Oke, kita pakai Unwaha saja. Jadi Unwaha ini kebetulan di sini titik Unwahanya saya arahkan ke sini aja, markernya sebelah sini. Nah ini ya. Jadi kita copy di sini, kita tulis dulu di sini datanya Unwaha seperti ini. Nah seperti ini ya. Titiknya adalah dari sini, kita copy titik terbarunya, kita copy seperti ini. Kemudian yang sebelah sini juga sama, kita copy. Nah datanya hanya 2 aja buat percobaan ya, biar tidak lama-lama, karena durasi videonya biar tidak terlalu panjang. Kita siapkan 2 data ya, jadi rumahku dan Unwaha di sini. Ini saya buat huruf besar semua aja. Nah seperti ini. Oke, datanya sudah siap, maka langkah berikutnya adalah
kita menambahkan data tersebut ini ya. Jadi datanya diincludekan dulu ke dalam ini file index. Jadi caranya kita bikin ini, include-nya adalah di dalam head. Jadi di sini saya tempatkan di dalam head untuk include data.js. Jadi di sini karena ini satu lokasi dengan indeks dan sejajar, maka untuk menambahkannya cukup menggunakan script src kemudian data.js seperti ini ya. Oke, berikutnya kita akan mencoba untuk membuat functionnya ya. Di sini langkah berikutnya adalah kita membuat function yang ini. Kalau di Mapbox itu namanya function forward geocoder. Cuma nanti kita akan rubah ya. Kita akan modifikasi sedikit fungsi ini. Jadi kita copy ini. Kita copy seperti ini. Kita paste di sini. Nah, ternyata ini belum tertata, saya tata dulu. Jadi nanti kita rubah nama-namanya biar lebih mudah dipahami oleh kita ya, gitu ya. Ini saya hapus keterangannya ini. Kita modifikasi sedikit. Kita hapus ininya. Oh, ternyata saya kurang satu ya tutupnya ya. Jadi ini pas tutupnya ini dan ini tutupnya ini, maka saya kurang satu untuk tutup functionnya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini function forward geocoder ini saya ganti dengan function cari data seperti ini. Untuk variabel query ini sudah wajib ya bawaan dari Mapbox. Jadi kita harus harus ada variabel query di sini ya. Kemudian di sini ada var matching fitur. Ini nanti variabel array yang digunakan untuk mengembalikan nilai yang ketemu saat kita searching di isian yang di pojok kanan atas tadi. Jadi ini kita ganti aja namanya data pilih misalkan. Simpan. Kemudian kita melakukan looping ya. Loopingnya seperti ini. Custom data, kita tidak menggunakan kata-kata custom data. Jadi ini adalah dari mana? Ini dari data JS-nya. Jadi yang kita baca adalah berapa banyak sih data JSON yang ada di sini, dibaca dulu gitu loh. Jadi karena kita tidak menggunakan variabel custom data, tapi kita menggunakan variabel dataku, maka ini kita ganti dataku. Dataku. Jadi ini untuk mengambil jumlah loopingnya ini untuk looping sebanyak data yang ada di ini di file data.js. Maka bacanya adalah dataku dot kumpulan yang ini. Jadi bukan fitur ya, karena tadi bawaannya memang fitur. Ini dataku dot kumpulan dot length. Jadi berapa banyak sih data yang ada di variabel dataku, kemudian kumpulan. Dataku kumpulan. Dataku kumpulan ya. Maka yang akan dibaca adalah berapa banyak JSON-nya, data JSON-nya. Ini ada dua, harusnya nanti keluarnya dua, loopingnya 2 kali seperti itu. Kemudian ini var fitur, ini saya ganti aja x gitu aja biar beda. Custom data dot fitur, ini jadi dataku sesuai dengan ini ya data.js kita. Fitur berarti ini ganti kumpulan. I-nya akan bernilai dari sini karena tergantung looping. Saat looping pertama maka bernilai 0. Ingat bahwa array itu dimulai dari 0. Itu ya, bukan 1 ya. Jadi nanti I-nya tergantung ini. Kemudian fitur ini ya, properties. Jadi di sini kita tulis x. Properties kita tidak punya, yang diambil adalah apa? Judul. Judul ada di ini ya, atribut judul. Berarti ini bukan properties tapi atribut.
kemudian title diganti judul ya, search query to lowercase. Nah ini jika judul yang kita searching di isian itu nanti -1 berarti tidak ada, tetapi di sini ada tanda seru, berarti maksudnya tidak ada, berarti maksudnya ada, maksudnya gitu. Ini permainan logik untuk perbandingan aja ya. Di sini fiturnya diganti X seperti ini. Place name-nya harus seperti ini ya, karena place name ini bawaan dari Mapbox, dia harus bernama place name. Kemudian ini saya hapus aja logo ini. Jadi fitur properties.title ini kita ganti X. Propertiesnya atribut. Title-nya judul. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, titik pusat dari nanti ya, kalau ditemukan maka titik pusat petanya diganti ke koordinat ya. Jadi ini juga sama, kita ganti X. Geometri tetap kita menggunakan geometri karena di data.js tadi menggunakan kata-kata geometri. Di sini koordinatnya kita ganti bahasa Indonesia ya, karena di sini udah diganti bahasa Indonesia, koordinat. Seperti ini. Untuk fitur place type-nya kita hapus saja, kita tidak butuh ini. Matching fitur tadi kita ganti data pilih ya di sini, maka kita ganti variabelnya menjadi data pilih. Kemudian push ini adalah function yang digunakan untuk menambah ke dalam variabel array. Jadi ini fungsi JavaScript yang digunakan untuk menambah data ke ini variabel array, karena data pilihnya ada variabel array, maka untuk menambahkan data ke sini menggunakan function push method ya, ini method. Fiturnya kita ganti X. Kemudian kita return untuk data pilihnya. Data pilih seperti ini. Oke, untuk function carinya kita sudah punya ya, nanti kita bisa coba. Langkah berikutnya adalah kita memodifikasi untuk Mapbox geocodernya sesuai dengan arahan di Mapbox dokumentasi. Jadi kita harus menambahkan di sini ada sebenarnya satu variabel lagi, yang satu ini opsional sebenarnya. Jadi kita tambahkan di sini, misalkan ada 3 ya, yang belum ada kita copy aja. Saya jelaskan habis ini. Kita tambahkan di sini. Jadi di sini ada yang namanya ini lokal ini properti ya. Lokal geoparameter, lokal geocoder diisi apa? Diisi nama function untuk mencari. Jadi dikasih nama ini, cari data. Ini kita ganti. Cari data. Kemudian zoomnya, jadi kita buat 17 saja zoomnya. Jadi saat ketemu nanti di zoom lokasinya 17 itu ya. Oh ini saya placeholdernya kita tidak butuh, kita hapus aja ya seperti ini. Oke, sudah seperti ini, kita simpan. Kita coba terlebih dahulu bagaimana hasilnya. GIS 4 ya. Kita refresh dulu. Jadi data kita adalah rumahku sama Unwaha. Kita coba untuk mencari rumahku. Rumahku ternyata ada ya. Kalau saya tekan diarahkan ke lokasi yang kita survei di awal tadi ya lah, di sini ya. Kemudian kita coba untuk Unwaha, semisal Unwaha. Oh ada ternyata ya. Nah seperti ini, titiknya persis seperti yang kita siapkan tadi. Jadi ini praktikumnya udah berhasil. Jadi ini ya. Jadi saat menambahkan geocoder yang data source-nya dari kita adalah kita harus menyiapkan datanya berupa JSON. Jadi nanti kunci saat kita praktek yang geocoder jenis ketiga yang database dari MySQL, maka database MySQL itu harus kita rubah dulu ke bentuk JSON seperti ini. Jadi nanti kita siapkan nanti ya kalau sudah waktunya. Jadi nanti JSON ini diisi dari data yang ada dari MySQL seperti itu ya. Kemudian kita bikin untuk function cari datanya seperti ini yang sesuai dengan arahan di Mapbox dengan beberapa variabel yang kita sesuaikan dengan yang ada di data.js-nya. Kemudian kita modifikasi untuk Mapbox geocodernya ini. Ini ya, tambah ini lokal geocoder, arahkan ke function kita ini.
zoomnya berapa terserah, kalau ini hanya opsional. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan data.js karena ini datanya terpisah di file lain, maka kita harus tambahkan. Kecuali kalau JSON ini ada di dalam sini index, itu tidak perlu kita tambahkan file ini ya, karena ini datanya terpisah, maka kita tambahkan di sini seperti biasanya itu ya. Oke, sampai sini praktek kita sudah berhasil 2 praktikum, jadi geocoder dasar dan geocoder yang data source-nya dari kita sendiri. Jadi datanya bisa muncul di sini, data yang dari kita, seperti itu ya. Silakan dipraktekkan, silakan dicoba-coba, kalian harus kreatif dan inovatif seperti itu. Jadi karena ini belajar mandiri ya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum kali ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.